Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada kuliah yang lalu saya sudah menjelaskan tentang adanya salah satu hukum termodinamika yang menyatakan bahwa konversi energi di alam itu tidak bisa 100% atau dengan kata lain tidak efisien. Pada waktu itu diberikan contoh tentang konversi energi pada piramida makanan, yang mana digambarkan sebagai berikut. Waktu itu piramida makanan semakin ke atas semakin kecil. Piramida yang paling bawah waktu itu adalah tumbuhan, di atasnya herbivora, dan seterusnya ke atas. Jadi tumbuhan dimakan oleh herbivora, herbivora oleh dimakan karnivora kecil, karnivora besar, dan seterusnya sampai kepada karnivora yang paling tinggi, yang mana efisiensi energi dari tumbuhan sampai dengan ke puncak ini sangatlah rendah presentasinya. Silahkan Anda melihat lagi persentase tentang konversi energi dari tumbuhan sampai dengan piramida makanan yang paling tinggi. Jadi intinya pada yang lalu kita sudah membahas adanya ketidakefisienan konversi energi. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana efisiensi atau hukum termodinamika yang baru saja saya jelaskan tadi terjadi di dalam tumbuhan, di dalam proses tumbuhan dalam menangkap sinar matahari untuk dijadikan makanan bagi manusia. Jadi pada dasarnya pertanian, ya. Jadi ini adalah pertanian. Pertanian itu pada dasarnya adalah sistem yang merubah energi matahari yang berupa cahaya matahari untuk dijadikan energi yang bermanfaat bagi manusia. Ya, salah satunya misalnya dijadikan menjadi karbohidrat. Jadi di sini kita akan membahas tentang efisiensi pemakaian cahaya oleh tumbuhan. Ini adalah gambar ilustrasi bagaimana efisiensi cahaya. Ini cahaya bersumber dari matahari sampai ke tumbuhan. Jadi tumbuhan itu vegetasi. Ini adalah tumbuhan. Jadi dari matahari sampai ke tumbuhan efisiensinya seberapa besar. Nah, supaya lebih jelas gambar ini kita perbesar. Jadi matahari ini memancarkan cahaya ke bumi. Di antara jumlah sinar matahari yang dipancarkan ke bumi, ini mula-mula 100%, itu 93%-nya tidak dimanfaatkan oleh bumi, tetapi dia dikonversi menjadi untuk mengevaporasi. Evaporasi itu menguap, ya. Jadi untuk menguapkan air dari bumi, dirubah menjadi panas. Ya, oleh karenanya kalau ada cahaya matahari, tempat tersebut relatif lebih panas dibandingkan dengan tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Kemudian direfleksi itu dipantulkan lagi. Jadi bahwa dari matahari sebelum masuk ke bumi itu ada awan misalnya, ataupun partikel lain di atmosfer. Ketika cahaya matahari mengenai partikel-partikel yang berada di udara ini, sebagian akan direfleksi atau dipantulkan lagi ke langit, ke atmosfer. Ini yang dimaksud dengan refleksi. Dan kemudian dirubah menjadi gelombang panjang dan lain-lain.
Nah, khusus tentang gelombang panjang ini, kita akhir-akhir ini mengenal dengan istilah efek rumah kaca. Jadi gelombang panjang adalah sebenarnya gelombang matahari yang semula sangat kuat, tetapi oleh karena dia telah menembus banyak materi di atmosfer, kekuatannya akan turun sehingga akhirnya gelombangnya menjadi panjang. Semula gelombangnya pendek ya, selama-lama menjadi panjang. Nah, sinar yang gelombangnya panjang itu lemah dan dia punya karakter panas yang kemudian kita merasa panas, merasa sumuk, istilah Jawanya itu adalah yang kita sebut sebagai efek rumah kaca. Jadi saya ulang, matahari itu 100%, 93%-nya terbuang, hanya 7%-nya yang diserap oleh tanaman, vegetasi tumbuhan ya. Hanya 7%. 7% ini dibagi 2%-nya ke sini, 5%-nya ke sini. 2%-nya itu untuk respirasi. Siapa yang respirasi? Vegetasi ini tadi. Respirasi itu pernafasan, bernafas. Jadi setiap makhluk hidup adalah perlu adanya respirasi. Ini sudah kita bahas pada waktu kita membahas tentang pangan dan gizi. Ya, salah satu fungsi gizi itu adalah untuk respirasi. Jadi karena untuk respirasi dia hilang. Ya, hilang. Yang menjadi bobot kering tanaman hanya 5%. BK itu bobot kering. Jadi bobot kering. Besok kalau Anda membuat skripsi itu ada istilah bobot kering tanaman. Jadi tanaman itu di oven, dihilangkan airnya sampai benar-benar tidak ada airnya. Nah, itu istilahnya bobot kering tanaman. Jadi hanya 5% dari cahaya menjadi bobot kering tanaman. 5% ini 3 akan terdistribusi ke akar dan 2% ke tajuk. Jadi kalau tanaman tuh begini kan, ini disebut tajuk. Yang di atas tanah itu disebut tajuk. Yang di bawah tanah ini disebut akar. Nah, tajuk ini 2%, akar ini 3%. Persen dari mana? Dari 100% ini. Ya. Jadi Anda bayangkan dari 100% cahaya, energi dari cahaya matahari yang dipancarkan itu hanya 5%. Ini hanya 5% yang menjadi bobot kering tanaman, dan 5% itu didistribusikan 3% ke akar, kemudian 2% ke tajuk tanaman. Jadi itu tadi cerita tentang efisiensi pemakaian sinar matahari oleh tanaman. Saudara-saudara, bahwa proses penangkapan perubahan energi matahari menjadi ditangkap oleh tanaman itu melalui proses fotosintesis namanya. Dari 2 kata. Kata pertama foton aslinya ya. Dan sintesis. Sintesis itu sintesa, artinya membentuk. Foton itu cahaya, sinar, sintesa itu membentuk. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas, pengertian fotosintesis itu adalah proses pembentukan karbohidrat. Ini karbohidrat dibantu oleh cahaya. Jadi ini panah ke sini dibantu oleh cahaya. Jadi itu proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu mereaksikan CO2 dengan air, karbon dioksida dengan air. Ini karbon dioksida didapatnya dari udara ya, udara. Air didapatnya dari akar atau dari dalam tanah. Ini bisa bereaksi jika dibantu oleh cahaya. Maka tadi istilahnya foton. Dibentuk menjadi apa? Menjadi karbohidrat.
C6H12O6 itu karbohidrat sederhana, gula sederhana, plus O2 oksigen plus H2O. Jadi inilah reaksi fotosintesis. Terjadinya reaksi ini berada di daun tanaman, yaitu khususnya di bagian-bagian daun yang berwarna hijau. Jadi daun berwarna hijau. Mengapa daun berwarna hijau? Itu oleh karena adanya kandungan klorofil atau zat hijau daun. Jadi di dalam setiap butir klorofil inilah terjadinya reaksi fotosintesis. Nah, itu saja berarti kalau daun itu semakin hijau berarti klorofilnya akan semakin banyak. Tetapi jika daun ini semakin pucat kuning maka kandungan klorofilnya semakin rendah. Itu menandakan tingkat laju fotosintesisnya juga akan berbeda pada tanaman tersebut. Nah, cahaya ini yang menjadi penggerak proses reaksi fotosintesis adalah cahaya tampak. Maksudnya tampak itu bisa dilihat oleh mata. Cahaya yang bagaimana itu? Yaitu yang punya karakter-karakter sebagai berikut. Panjang gelombangnya 0,4 sampai 7 mikron. Ini mikron membacanya ya, mikron. Itu satuan panjang yang sangat kecil di bawah meter, sehingga lambangnya dengan mu, membacanya mikron. Jadi itu pertama adalah cahaya yang tampak itu punya karakter panjang gelombangnya segini. Kemudian energinya itu sebesar 673.000 kalori. Ini secara teori. Jadi setiap reaksi ini memerlukan segini secara teori hitungan kimia, secara kimia. Tetapi kenyataannya di lapangan energi yang hanya segini seharusnya yang diperlukan itu adalah 2-3 juta kalori. Artinya di dalam proses fotosintesis itu sendiri sudah terjadi ketidakefisienan ini. Sebenarnya hanya diperlukan 673.000, tetapi faktanya diperlukan sebanyak sampai dengan 3 juta kalori ya. Jadi saya ulang bahwa ketidakefisienan itu terjadi di sini, juga terjadi di proses fotosintesis. Sekarang untuk mengukur tingkat efisiensi itu tadi ya, berarti kita bisa mengukur dengan menggunakan berbagai cara. Ada 2 cara yang biasa digunakan di dalam ilmu pertanian, yaitu cara pertama menggunakan reaksi fotosintesis itu tadi, yaitu CO2 plus H2O menjadi C6H12O6 plus O2 plus H2O. Nah, kalau kita belajar belajar ilmu kimia pada waktu dulu kan ini harus seimbang ya. Komponen-komponen yang direaksikan kemudian terhadap komponen-komponen yang dibentuk ini harus seimbang jumlahnya. Nah, dari keseimbangan ini kita bisa menghitung, kita bisa gunakan sebagai cara menghitung tingkat efisiensi atau produktivitas suatu tanaman. Jadi ini pertama ini dengan cara apa? Mengukur oksigen ataupun CO2 yang digunakan. Jadi maksudnya mengukur kandungan oksigen yang dihasilkan dalam proses reaksi itu tadi, ataupun menggunakan atau mengukur CO2-nya dalam proses reaksi kimia itu tadi.
kemudian dihitung keseimbangannya ya. Nah, ini biasanya untuk mengukur konsentrasi oksigen dan CO2 ini dilakukan di suatu alat yang namanya growth chamber. Growth chamber itu semacam kotak seperti akuarium yang kedap udara. Nah, di dalamnya berisi tanah ya, media. Tanamannya ditanam di sini di dalam akuarium, kemudian di sini dilengkapi, di dalam growth chamber ini dilengkapi alat-alat untuk otomatis mengukur. Nah, salah satunya yang diukur bisa oksigennya ataupun bisa CO2-nya. Jadi pada awal mula percobaan diukurlah, misalnya ambil ini oksigennya. Jadi kadar oksigennya berapa ppm di udara itu. Kemudian dalam proses kena sinar matahari misalnya 1 hari, pada sore hari diukur lagi berapa ppm ya. Tentu oksigennya di sini nanti akan bertambah karena apa? Tadi reaksi proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Di sini nggak ada oksigen, kemudian setelah reaksi fotosintesis menghasilkan oksigen. Jadi pagi hari oksigennya di dalam growth chamber ini sedikit, tetapi sore hari setelah proses fotosintesis oksigen di sini akan bertambah lebih banyak. Nah, dari selisih oksigen yang didapat itulah bisa dihitung tingkat produktivitas tanaman melalui proses fotosintesisnya. Nah, kemudian cara yang kedua menentukan jumlah klorofil dalam daun. Tadi sudah saya katakan bahwa klorofil adalah tempat di mana proses fotosintesis terjadi. Klorofil berwarna hijau, lebih banyak terdapat di daun, tetapi juga bisa terdapat pada batang selama batang itu juga berwarna hijau. Tapi kalau batang tidak berwarna hijau, dia tidak mengandung klorofil. Jadi oleh karena diketahui bahwa klorofil ini lebih banyak terdapat di daun, maka yang digunakan sebagai pedoman menghitung klorofil ini adalah daun. Cara menghitungnya ada alatnya, namanya klorofil meter. Kita punya ya, laboratorium kita punya. Nah, satuannya adalah sekian klorofil per sentimeter persegi daun. Jadi setiap 1 cm persegi daun itu jumlah klorofilnya berapa. Jadi menyatakan kepadatan. Ini kan kepadatan. Jadi itu saya ulang, ada 2 cara untuk mengukur produktivitas tanaman itu. Pertama, dengan menggunakan ilmu persamaan reaksi fotosintesis, dan yang kedua dengan menggunakan jumlah klorofil yang ada pada daun. Saudara-saudara, bahwa kita mempelajari pertanian itu tujuannya untuk meningkatkan apa yang ditingkatkan, produksi dari setiap tanaman. Sebab kalau produksi tanaman itu tidak ditingkatkan, maka hasil pangan yang kita harus menyediakan bagi seluruh penduduk di dunia itu akan sedikit, dan itu tentu tidak cukup untuk memberikan pangan bagi seluruh penduduk di dunia. Oleh karenanya kita harus selalu berupaya meningkatkan produksi tanaman ini. Nah, meningkatkan produksi tanaman itu harus memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang berfungsi sebagai pembatas. Mengapa kok lingkungan? Jadi begini, setiap tanaman itu ditanam seperti ini, maka ada yang namanya lingkungan. Ini tanamannya. Inilah yang kita manipulasi supaya produksi tanaman itu menjadi lebih tinggi. Nah, lingkungan ini bisa hama, penyakit, gulma. Jadi lingkungan yang berada di atas, di sekitarnya itu bisa berupa hama, penyakit, dan gulma. Nah, ini kan mempengaruhi tanamannya. Nah, inilah yang kita manipulasi untuk meningkatkan produksi
tanaman ya. Bukan hanya itu, yang bisa kita manipulasi itu misalnya kerapatan. Yang dimaksud kerapatan itu apa toh? Kerapatan itu adalah jarak tanam. Jadi kalau ini ada satu petak lahan, kita jarak tanamnya berapa? Apakah lebar-lebar begini ya ataukah sempit-sempit? Ini yang disebut kerapatan. Nah, ini dinyatakan biasanya dengan jarak tanam berapa sentimeter kali berapa sentimeter. Tentu tanaman yang kecil-kecil ini ya misalnya 10 cm kali 20 cm. Itu misalnya padi ya. Tapi tanaman yang besar kelapa ya bisa 6 meter kali 6 meter tergantung besar kecil tanamannya. Jadi itu contoh apa yang dimanipulasi. Nah, di antara faktor-faktor lingkungan itu tadi yang menjadi pembatas yang mana? Maksudnya pembatas itu yang menyebabkan produksinya tidak bisa tinggi bagaimana? Yang mana? Itu yang kita harus tangani ya. Jadi faktor-faktor pembatas itu ada yang dampaknya itu langsung. Jadi maksudnya jika tanaman terkena faktor pembatas ini itu langsung drop hasilnya, produksinya. Itu apa saja? Ini hama, penyakit gulma. Jadi begitu ada hama penyakit gulma mesti produksinya langsung jatuh, pertumbuhannya langsung terlihat stres. Itu yang dimaksud bahwa pembatas yang sifatnya langsung. Tetapi pembatas ada yang bekerjanya tidak langsung. Jadi maksudnya tidak langsung itu tidak segera tampak bahwa hal tersebut menurunkan produksi. Ya ini kerapatan itu tadi, lebar barisan, kesuburan tanah. Hara itu maksudnya makanan ya, istilah makanan untuk tanaman. Nah dengan kata lain kan kesuburan tanah ini. Kemudian arah daun yang terakhir. Jadi arah daun ya, itu Anda perhatikan yang dimaksud dengan arah daun, misalnya tanaman padi. Tanaman padi itu ada yang arah daunnya begini, ini tegak ke atas, tapi ada tanaman padi yang arah daunnya begini. Nah, ya, jadi ini ngepleh, bahasa Jawanya ngepleh ya, daunnya itu terjuntai ke bawah. Tapi kalau ini daunnya menunjuk langit ke atas, ngacrak ke atas. Nah, misalnya pada tanaman padi, yang tanaman demikian ini itu produksinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanaman yang ini. Mengapa? Karena daun yang ngarah ke atas gini tidak ngepleh, itu tidak akan saling menaungi ya. Jadi ini tidak akan saling menaungi. Tetapi daun yang ini itu akan saling menaungi, baik antar tanaman yang di sebelahnya maupun di dalam maupun terhadap daun dalam tanaman itu sendiri. Karena menaungi maka cahayanya, pemakaian cahaya juga menjadi tidak efisien. Jadi dalam hal arah daun, tanaman yang arah daunnya ngacrak ke atas itu lebih baik dibandingkan yang ngepleh begini. Nah, kita tentu saja harus mengidentifikasi faktor mana yang menjadi pembatas ini. Ya, jadi harus kita teliti. Ya, inilah yang sebenarnya kita pelajari nanti selama Anda kuliah di Fakultas Pertanian. Selanjutnya kita bahas mengenai faktor-faktor lingkungan. Ya, jadi tadi kan kita mengatakan yang ditangani itu faktor lingkungan. Tapi sebenarnya waktu itu tadi saya menggambar gini, lingkungan sama tanamannya. Ya, jadi dua ini utamanya yang akan dibahas. Pertama kita membahas lingkungannya saja dulu. Nanti tanamannya itu biasanya di pemuliaan tanaman, yaitu ilmu yang untuk membuat varietas baru itu ya, jadi sebenarnya meningkatkan produksi tanaman ya tanamannya sendiri dengan cara membuat varietas baru dan lingkungannya sendiri dengan cara mengelola lingkungan itu tadi.
kita bicara tentang tanah terlebih dahulu. Jadi tanah itu bagi orang pertanian artinya dimaknai sebagai tempat tanaman tumbuh. Ya, sebab bagi orang teknik sipil, ahli bangunan, tanah itu mereka mengartikannya tempat bangunan diletakkan, yang mereka menyebut tanah yang baik itu yang keras, yang tidak mudah longsor. Ya, tetapi kalau orang pertanian menyebutnya tanah yang baik itu yang gembur. Jadi beda. Disiplin ilmu menyebut tanah yang baik itu yang bagaimana itu beda. Saya ulang, jadi bagi pertanian definisi tanah itu adalah tempat tanaman tumbuh. 3 fungsi tanah. Jadi tanah itu berfungsi punya 3 fungsi. Pertama sebagai penyedia makanan hara, ya, makanan tanaman. Kedua penyedia air. Ketiga sebagai pegangan jangkar, ya, pegangan jangkar. Jadi kalau tidak ada tanah maka tanaman akan gampang roboh. Jadi yang memegang tanah itu ya akarnya, dalam sistem perakarannya begini tadi. Jadi sebagai pegangan. Nah, tanah itu jika dipelajari lebih dalam ternyata mengandung ini mineral, ini bahan organik, organisme tanah. Jadi ini organisme tanah, yaitu jasad atau makhluk hidup yang di dalam tanah. Itu ada yang kelompok besar, ada yang kelompok kecil. Besar misalnya cacing, ya, tikus. Kecil bisa cendawan, ya. Jadi itu organisme tanah itu ini. Kemudian atmosfer tanah itu maksudnya udara dalam tanah. Jadi di dalam tanah pun untuk ilmu pertanian harus mengandung udara. Kalau tidak mengandung udara namanya tanah itu terbenam kelepan air, tidak ada oksigen sama sekali. Nah, dengan demikian maka tanaman akan mati. Karena apa? Karena akar tidak bisa bernafas. Tadi saya katakan bahwa semua sel, semua makhluk hidup itu perlu bernafas. Jadi akar yang berada di dalam tanah pun harus bisa bernafas melalui atmosfer dalam tanah. Jadi kombinasi dari yang menyusun tanah itu akan menentukan kesuburan. Terlalu banyak air, kurang udara, ya tidak subur. Ya, jadi dan seterusnya, intinya adalah kombinasi dari yang tadi saya sebutkan itu mempengaruhi kesuburan. Nah, kesuburan itu yang menentukan ini kelarutan hara, pH, kapasitas tukar kation. pH itu keasaman, ya, keasaman. Kapasitas tukar kation, kapasitas tukar kation. Kemudian tekstur, jumlah bahan organik. BO itu bahan organik. Ini semua kita tidak usah pelajari secara lebih mendalam karena besok akan Anda pelajari di dalam ilmu tanah. Akan bertemu dengan Pak Hadi Supriyo. Saya tidak usah jelaskan. Ya. Jadi itu tadi lingkungan pertama yang ditempati tanaman adalah tanah. Lingkungan kedua adalah cahaya. Cahaya tentu peran penting karena ya tadi cahaya adalah penggerak proses fotosintesis. Nah, kita lihat bagaimana cahaya mempengaruhi suhu. Tadi sudah saya ceritakan bahwa kalau ada cahaya di situ cenderung lebih panas. Nah, untuk keperluan pertumbuhan tanaman itu menginginkan antara 5 sampai 35 derajat Celcius. Kalau misalnya di bawah 5-4 derajat Celcius ini kan sudah air es mencair, ya. Es membeku mulainya 0 derajat, tapi kalau mencair itu 5
4 derajat Celcius. Jadi di antara suhu inilah pertumbuhan tanaman bisa hidup. Kemudian yang berikutnya, cahaya ini mempengaruhi proses-proses fisik dan kimia. Ya, kimia misalnya ada hukum namanya Q10. Apa itu? Bahwa laju reaksi kimia itu akan meningkat 2 kali jika suhunya dinaikkan 10 derajat Celcius. Jadi itu ada di dalam ilmu kimia hukum Q10 dan seterusnya ya. Kita sekedar tahu saja bahwa cahaya bisa mempengaruhi proses-proses fisik dan kimia ini kan terjadinya di tanaman ya. Kimia di tanaman itu apa tuh? Lah tadi fotosintesis. Sintesis itu kan kimia, belum nanti proses lain-lain yang terjadi di dalam. Yang ini nanti akan dipelajari di fisiologi ya, fisiologi tanaman. Demikian. Jadi saya langsung saja ke keadaan bagaimana jika tanpa cahaya. Anda tentu membayangkan bagaimana jika suatu tanaman sangat sedikit menerima cahaya. Dia akan mengalami etiolasi. Etiolasi itu keadaan tanaman yang kurus, tinggi, pucat karena kurang sinar. Ya. Kemudian dia akan membelok pertumbuhannya. Jadi membelok. Mengapa membelok? Jadi dulu kalau kita di SMP pernah mendapat praktikum biologi kecambah. Di sini diberi sinar, maka kecambah ini akan membelok menjadi bengkong begini. Mengapa bengkong? Karena ada zat pengatur tumbuh yang terkena sinar ini rusak. Ini ada di sini kan ada ZPT. Zat pengatur tumbuh di bagian batang yang kena sinar ini rusak. Karena rusak dia tidak bekerja, sementara pada sisi zat pengatur tumbuh sisi yang tidak kena sinar bekerja, maka dia ini terus memanjang, tetapi ini berhenti memanjang sehingga tanamannya seolah-olah membengkok. Kemudian kita waktu itu mengistilahkannya sebagai tanaman mencari datangnya arah sinar matahari. Padahal kalau dipelajari yang sebenarnya terjadi adalah yang baru saja saya jelaskan tadi, yaitu ada perbedaan kegiatan zat pengatur tumbuh antara sisi yang tidak kena sinar dan sisi yang kena sinar. Jadi dengan begitu menyebabkan adanya pembelokan pada batang yang kena sinar. Saudara-saudara, oleh karena waktunya sudah cukup panjang video ini, yaitu 33 menit, maka saya akhiri dulu perkuliahan kali ini. Nanti saya melanjutkan pada kuliah daring yang akan datang. Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.